Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah menjaga semangat Ramadan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu tadi disebutkan Ramadan sudah berlalu 25 hari sekarangnya. Ya, jadi tinggal kurang lebih 4 hari lagi bulan Syawal ini. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang tersisa dari Ramadan? Jangan sampai Ramadan ini tidak menyisakan apapun pada diri kita. Kalau di bulan Ramadan kita rutin bangun jam 3, sekarang kita bangunnya jam berapa? Kalau di bulan Ramadan kita rutin sholat tarawih, sekarang tahajudnya gimana? Kalau Ramadan kita rutin tilawah, sekarang tilawahnya bagaimana? Aya anu khatam 3 kali, 4 kali, 5 kali. Alhamdulillah bulan Syawal can sekali-kali acan. Ya. Jadi kami aya paripaos halodo setahun, lantis hujan, sapoe si kinten-kinten lebaran. Ramadan sasasi, lantis ku lebaran, sadinten. Nah, ulah dugikeun ka kitu Bu ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya betul sekali bahwa tugas kita sekarang adalah bagaimana menjaga keistiqomahan. Makanya tadi saya di pembukaan membacakan surat Fussilat ayat ke-30. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka malaikat. Dan seraya malaikat itu berkata, "Alla takhafu, janganlah kalian takut." Takut untuk apa? Biasanya takut itu akan masa depan. Wala tahzanu, dan janganlah engkau sedih. Sedih itu untuk apa? Biasanya sedih itu untuk masa lalu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah dengan jannah, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa ya saya sebut hadirin, otomatis soalnya. Sebab dalam bahasa Arab kalau disebut muzakkar muannas masuk. Tapi kalau disebut muannas muzakkar tidak masuk. Gitu ya. Jadi ibu-ibu itu memang istimewa, gitu ya. Ya, jadi kalau saya bilang otomatis tadi tos badai bapak-bapak, ibu-ibu, tapi dari paling itu bapak-bapak, pemilihan isin tadi ya Ustaz Ahmad Najib. Ustaz cetek isin abdi ya Ustaz juara ngumput tapi Ustaz Ahmad juara isin gitunya, aya guru. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai sudah ya bapak-bapak paling punya. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dasar ibu-ibu, debat bapak-bapak. Ada satu fenomena yang menarik di dalam syariat ini. Ya, kita lihat setiap setelah kewajiban pasti ada syariat lain. Meskipun hukumnya sunat. Misalkan setelah sholat sunatnya apa kita? Berdoa. Doanya apa? Istighfar. Kan? Setelah sholat itu disunahkan apa? Baca istighfar 3 kali. Setelah istighfar zikir. Zikirnya apa? Tasbih, kemudian tahmid, kemudian tahlil. Masing-masing 33 kali. Pertanyaannya, kalau setelah sholat disuruh istighfar, apakah orang yang sholat itu berdosa? Kan sholat itu ketaatan yang paling utama. Sholat itu ibadah yang paling utama. Kesadaran kita untuk melaksanakan sholat itu adalah merupakan kesadaran sejati seorang muslim. Lalu setelah kita beribadah, ibadah yang utama disuruh istighfar. Yang disuruh istighfar itu setelah dosa, bukan setelah taat. Satu, setelah haji. Lihat di dalam Al-Baqarah. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Jika kalian sudah selesai melaksanakan manasik, maka ingatlah kepada Allah di masy'aril haram. Dalam ayat selanjutnya, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Jika kalian sudah selesai manasiknya, maka ingatlah kepada Allah seperti kalian mengingat orang tua kalian. Au asyadda dzikra, atau bahkan lebih daripada mengingat orang tua. Setelah apa itu? Setelah haji. Padahal
selama pelaksanaan ibadah haji itu tidak ada zikir yang lebih kuat, yang lebih hebat selain zikir ketika haji. Orang yang tidak pernah menangis berdoa hampir tidak bisa tidak ketika haji itu menangis, ketika di Arafah itu menangis, ketika di Sofa di Marwah itu menangis. Itu artinya apa? Indikasi zikir yang sangat kuat. Tetapi selesai melaksanakan ibadah haji disuruh zikir. Padahal ini bukan orang yang lalai. Selesai saum dalam 185 kan? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan. Walitukabbirullaha, dan hendaklah kalian takbir kepada Allah. Ala ma hadakum, atas hidayah yang telah Allah tunjukkan kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi selesai saum itu apa? Id, hari raya. Idul apa? Idul Fitri, ya. Idul Fitri itu bukan kembali kepada fitrah. Ya, kita sering menerjemahkan Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah. Itu terjemah yang dikira-kira, bisa nyata, bisa henteu. Ya. Kenapa? Id itu bukan kembali. Tetapi Id itu hari raya. Al-Fitr itu artinya adalah buka saum. Jadi Idul Fitri itu secara bahasa artinya adalah hari raya bertepatan dengan selesainya ibadah saum. Seperti Idul Adha. Idul Adha itu adalah hari raya bertepatan dengan menyembelih kurban. Nah, tapi di dalam Idul Fitri itu ada makna kembali kepada fitrah, iya. Ya. Jadi di kita ini suka ada istilah-istilah bahasa Arab, ada orang Arab sih karena bingung. Eta teh naon hartosna? Da di Arab teh aya. Tong tebih-tebih. Tablik akbar. Taruskeun ka orang Arab tablik akbar naon? Da teh aya di Arab tablik akbar. Kitu nya. Padahal tablik bahasa Arab, akbar bahasa Arab, tapi orang Arab tara ngagunakeun istilah tablik akbar. Selesai Ramadan, ada halal bihalal. Da bingungeun orang Arab naon halal bihalal. Termasuk orang Arab bingungeun minal aidin wal faizin. Ya, apalagi diterjemahkannya mohon maaf lahir batin, padahal bahasa Arab kulon, bahasa Indonesia kawetan. Ya, jadi minal aidin wal faizin itu terjemahnya bukan mohon maaf lahir batin. Ya, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi setelah Idul Fitri atau setelah saum kita disunahkan merayakan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu hari raya. Hari raya itu bergembira. Hari raya itu pesta. Itu biasa. Tetapi kata Allah, sambutlah Idul Fitri itu dengan apa? Walitukabbirullah. Takbirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyambut kegembiraan hari raya itu bukan dengan petasan, bukan juga dengan dengan pesta pora, bukan dengan hura-hura, tetapi menyambut hari raya itu adalah dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih 3 contoh ini, kira-kira pesannya apa? Pesannya adalah agar kita menjaga kesinambungan kebaikan. Jangan sampai setelah kita melaksanakan ibadah itu lalai. Kenapa? Karena biasanya kita itu kalau selesai melaksanakan pekerjaan besar itu inginnya santai. Ya, kalau kita sudah mengadakan hajat besar, itu inginnya istirahat dulu. Inginnya adalah mungkin ya healing naon gitunya. Itu sebetulnya tidak dilarang, silahkan. Tetapi jangan sampai lupa diri. Selesai ibadah haji, bisa jadi setelah capek dari welis pada haji insyaallah ayeuna. Gitu ya. Setelah capek dari Mina ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina lagi, ke Mekah, ke Mina lagi. Alhamdulillah, ayeuna marengse misalkan. Inginnya apa? Inginnya santai. Inginnya apa? Inginnya jalan-jalan. Inginnya apa? Balanja sareng segala rupi. Nah, itu tidak dilarang. Ya, itu tidak dilarang. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ya, tidak ada dosa, tidak dilarang. An tabtaghu fadlan min rabbikum,
kalian mencari keutamaan, mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingatlah kepada Allah. Jangan sampai zikir yang kita kumandangkan, yang kita panjatkan selama ibadah haji itu runtuh. Demikian juga setelah sholat. Setelah sholat itu, istighfar itu gunanya apa? Istighfar itu selain istighfar bisa jadi di dalam sholat kita itu banyak kesalahan. Karena sholat itu biasanya kita banyak malawungnya, banyak melamunnya. Dan itu dan hadisnya aja. Ya, kalau berkumandang azan, maka setan itu lari. Kalau azan berkumandang, setan itu lari. Tetapi kalau azan selesai, setan itu datang lagi. Dan ketika kita takbir, setan itu berbisik, uzkur kaza, uzkur kaza. Ketika takbir, Allahu Akbar, setan itu berbisik, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Matakna muntos Allahu Akbar, itu sok jadi Allahu Akbray. Ya, anu asalna teu emut, ge janten emut. Aku pintu. Aku pintu. Itu tapi ngawaler. Tes. Ada puntennya. Jadi kalau itu aku ping ngacung atuh. Nah, sumpurin tercapai-capai jadi robokan. Ya. Ulangi lagi. Jadi setelah sholat kita disunahkan untuk istighfar. Ini adalah agar kita bisa, pertama istighfar itu adalah untuk memohon ampunan kepada Allah dari kelalaian dan kesalahan kita dalam sholat. Karena sholat kita ini banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Lalu kita disuruh istighfar. Dan pesan lainnya adalah agar kebaikan yang kita lakukan selama sholat itu bersambung. Makanya ada sholat sunat, ya. Demikian juga setelah saum, kita sambut saum itu Idul Fitri itu dengan takbir. Agar apa? Agar tidak lalai, agar kegembiraan dan perayaan hari raya itu tidak melalaikan kita dan tidak menghapus nilai-nilai pendidikan Ramadan yang kita terima selama 1 bulan. Makanya disambung lagi dengan apa? Disambung lagi dengan ibadah sunnah saum 6 hari. Syawal 4 dinten deui. Cing aya nu jebet dinten deui saumna di dieu. Aya keneh. Syawal teh 4 dinten deui ka dieu. Sabaraha dinten deui cenah saum Syawal teh? Abdi mah 2 dinten deui. Abdi mah 3 dinten deui. Abdi mah 6 dinten deui. Padahal Syawal 4 dinten deui. Ma'assalamah eta namanya. Ya. Pesannya apa? Pesannya adalah bagaimana kita menjaga konsistensi di dalam kebaikan tersebut. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Makanya ada para ulama yang mengatakan bahwa di antara tanda diterimanya ketaatan itu adalah ketaatan setelahnya. Jadi di antara indikasi ketaatan kita itu diterima, lihat setelah itu dia tetap melaksanakan ketaatan tidak. Kalau setelah itu dia tidak melaksanakan ketaatan, bisa jadi ketaatan yang sebelumnya dia laksanakan itu banyak sekali kekurangannya, bahkan mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin tahu apakah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal introspeksi diri kita, apakah setelah Ramadan ini Allah atau kita masih menjaga kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab kalau Ramadan itu mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, maka takwa itu kalau di dalam Ramadan sebagai tujuan, maka sejatinya takwa itu di dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai bekal. Makanya kata Allah dalam surat Al-Baqarah 197, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ya, jadi takwa itu bekal. Ustaz, itu kan ayat tentang haji. Ya, kan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa itu sebelumnya
Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Betul bahwa konteks ayat itu asbabun nuzulnya atau kaitannya dengan haji, tapi sejatinya takwa itu bekal hidup, dan dalam haji itu kita belajar hidup. Tapi mau dibahas haji nama kepanjang deh ya, waktu kita terbatas gitu ya. Nah, jadi itu takwa itu sebagai bekal. Kan dalam surat lain Ali Imran ya 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, ya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Takwa itu sampai kapan? Sampai mati. Berarti takwa itu adalah bekal hidup yang harus kita pertahankan sampai kita mati. Kemudian dalam Al-Quran ternyata takwa itu tidak hanya disebut sebagai bekal, tapi takwa juga disebut sebagai pakaian. Surat Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, telah kami turunkan kepada kalian libasan, pakaian, yuwari sawatikum, yang menutupi aurat kalian, warisha, dan perhiasan. Jadi risha itu arti asalnya adalah bulu-bulu binatang yang dijadikan kemudian pakaian, yang pakaian itu biasa menjadi pakaian mewah, warisha. Tetapi kata Allah, ingat, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Narasinya hampir sama. Tadi berbekalah kalian, bekal itu bekal apa? Bekal materi. Tetapi ingat, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Jangan sampai bekal materinya kita persiapkan, ketakwaannya kita lupa. Demikian juga ada pakaian. Di sini ibu-ibu semua, dan ibu-ibu itu biasa senang berpakaian bagus, dan itu silakan. Tetapi kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Artinya apa? Jangan sampai kita konsentrasi, fokus kepada pakaian lahiriah, lupa kepada pakaian batin. Itu apa? Libasut takwa, pakaian ketakwaan. Takwa itu harus menjadi pakaian dalam diri kita yang bukan hanya senantiasa kita bawa, tetapi menempel di dalam diri kita. Apa fungsi pakaian? Fungsi pakaian itu adalah menutup aurat. Apa fungsi pakaian? Fungsi pakaian itu adalah melindungi tubuh kita dari apa? Dari penyakit, ya. Kan kalau tidak pakai baju masuk angin. Kalau masuk angin bisa sakit. Tapi pakaian ketakwaan itu bukan hanya melindungi fisik, dia melindungi batin kita. Bahkan mungkin bisa dirinci, dia melindungi hati kita dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, dan lain sebagainya. Dia melindungi, menjaga lisan kita dari penyakit-penyakit lisan, dari penyakit-penyakit salah ucap. Dia melindungi apa? Melindungi anggota tubuh kita dari setiap amal-amal yang tidak berguna. Kan itu yang diajarkan oleh Ramadan. Kan itu inti ketakwaan. Maka itulah yang harus kita jaga pada bulan-bulan seterusnya. Jadi yang susah itu bukan imannya, tetapi yang susah itu adalah istiqomahnya. Makanya kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ayat ini itu senada dengan hadis dari Abdullah bin Sufyan As-Saqafi. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Sufyan As-Saqafi. Beliau datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'aluhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, qul li, katakan kepadaku, qawlan. Berapa bu? Dia terdengar? Ini sudah saya tepuk.
Beres. Oh tati, hoyong tati. Siap atuh. Ari tati ieu teh di jamaah gitu. Siap. Kayak kene waktu salam. Ya. Jadi seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Dia datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'aluhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku fil Islam, tentang Islam. Qawlan, satu perkataan. La as'aluhu ahadan ghairak. Yang aku tidak akan mungkin bertanya kepada selain engkau. Jadi Sufyan ini meminta nasihat yang utama kepada Rasulullah. Dan Rasul itu kalau berbicara singkat padat, disebutnya jawami'ul kalim. Jadi ucapan-ucapan yang pendek tapi mencakup makna yang sangat luas dan mendalam. Rasul mengatakan singkat padat kepada Sufyan As-Saqafi. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku iman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi nasihat Rasul yang utama dalam Islam itu adalah dua. Iman, istiqomah. Islamnya kumaha Ustaz? Ihsannya kumaha Ustaz? Kalau kita iman, istiqomah, maka itu tercakup semuanya. Dan istiqomah itu Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kita mendawamkan kebaikan. Makanya Nabi dalam nasihatnya kepada para sahabat, istaqimu wala tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan sanggup. Kenapa? Karena susah maka harus diusahakan. Istaqimu wala tuhsu wa'lamu anna khairu amalikum as-shalah. Dan ketahuilah sebaik-baik amal kalian itu adalah salat. Kemudian dalam hadis lain Rasul mengatakan istaqimu syaddidu, bukan syaddidu, bukan ke sya tapi ke sin. Saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Apa itu saddidu? Bukan kuat lantan, ya. Tapi kalau syadid itu kuat. Tapi kalau sadid itu bukan kuat, tepat. Artinya tepat. Saddidu, tepatkanlah. Jadi bahasa Sunda nama kia saddidu teh. Pernahkan. Jadi kalau melenceng dari relnya, kembalikan ke relnya agar kena lagi. Ya, saddidu wa qaribu, dekatkanlah. Kenapa? Karena istiqomah itu susah. Ya, karena godaan untuk maksiat, untuk dosa itu sangat kuat. Sehingga biasanya tanpa disengaja kita melenceng. Kalau itu terjadi, saddidu, pernah gendeng, qaribu, dekatkan lagi. Itulah pesan Rasulullah SAW. Wa'lamu anna khairu amalikum as-salah, atau dalam riwayat lain, wa'lamu annahu la yudkhila ahadakumul jannata illa amaluhu illa man rahimah rabbuh. Ketahuilah bahwa tidak akan masuk surga seseorang karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu tidak akan kita terima kecuali apa? Kalau kita senantiasa berusaha, kalau kita senantiasa istiqomah. Dan istiqomah itu tadi susah, karena susah saddidu wa qaribu. Dan di akhir Rasul mengatakan fa inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu adalah yang paling dawam. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya. Dawam itu apa? Yang menjadi kebiasaan. Jadi ketaatan itu harus menjadi kebiasaan. Jangan sampai ketaatan itu hanya menjadi fenomena sekali, setelah itu lupa. Jadi sekali ngaji keajabar weh buku. Nah, sekalian ini gitunya. Terus abios kan? Gitunya. Tapi ngawas-ngawas susah. Hadir tadi Amin pas ngomong ke pengawasan tes hadiran oke, Pak. Ya. Nah, itu artinya apa? Khairul a'mal itu yang paling dawam. Karena ketaatan itu harus menjadi kebiasaan. Taat itu secara bahasa. Kan takwa itu intinya taat. Ya, takwa itu intinya taat. Takwa itu menjadikan penghalang pada diri kita, ya. Dan penghalang itu dengan apa?
dari azab Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu kan taat. Taat itu secara bahasa artinya tidak terpaksa. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Dan tunduk kepada Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, tau'an, baik secara sukarela, wa karhan, baik secara terpaksa. Berarti secara bahasa taat itu diambil dari tau'un, dan tau'un itu artinya tidak terpaksa. Upami kapaksa taat itu. Upami kapaksa taat itu paksakeun. Nah, dan kan kapaksa sareng maksakeun. Ya, beda tidak? Terpaksa dengan memaksakan. Beda. Ya, kalau memaksakan diri itu ada usaha, dan berarti itu ada usaha. Ya, jadi paksakanlah. Kalau sudah dipaksakan sampai terbiasa, maka itulah istiqomah. Itulah takwa yang menjadi pakaian yang menempel pada diri kita. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu para calon bidadari surga. Amin. Ya. Di antara kebaikan yang Rasul suka laksanakan di bulan Ramadan, ya, itu adalah di dalam hadis disebutkan Rasul itu adalah ajwadan nas. Ajwadan nas. Manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu paling dermawan pada bulan apa? Bulan Ramadan. Dan bahkan digambarkan Rasul itu lebih dermawan, langkung berehan daripada apa? Daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus. Kami orang menuju capek, teras orang teh kali keula, teras katiup ku angin, kan raos ya. Itu kan sehingga menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Itulah kedermawanan angin. Tapi sebetulnya bukan itu saja. Banyak sekali kebaikan-kebaikan alam yang kita terima itu dari mana? Dari angin. Tidak mungkin ada buah-buahan kalau tidak ada angin. Tidak mungkin ada tumbuh-tumbuhan kalau tidak ada angin. Karena itu terjadi karena angin yang Allah kirimkan. Tidak mungkin juga ada hujan kalau tidak ada apa? Tidak ada angin. Dan Rasul ketika bulan Ramadan, dia itu lebih dermawan dibandingkan dengan angin yang mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita sering menisbatkan kebaikan itu kepada hujan, tidak ada hujan kalau tidak ada angin. Makanya kena tegugur ke angin, gitunya. Artinya apa? Kupu-kupu. Artinya apa? Ada angin dulu kan? Ya, maka tidak mungkin ada hujan. Dan ketika hujan turun ke bumi, kebaikanlah. Eta kena ustad banjir, ada banjir mah, eta mah akibat jalma oke. Nah, inilah yang harus kita juga di antara semangat yang harus kita jaga di luar Ramadan. Kita melihat di bulan Ramadan itu orang sangat gemar sekali berinfak, gemar sekali bersedekah. Maka di luar Ramadan pun di antara kebaikan dan semangat kebaikan yang harus kita jaga itu adalah bagaimana kita menjaga semangat berinfak bersedekah. Saya memberi contoh. Ada seorang sahabat namanya Abu Thalha. Ya, Abu Thalha ini adalah seorang sahabat dari kaum Ansor. Dia itu sangat kaya raya. Bahkan asalnya dia itu tidak muslim. Kemudian mau menikah dengan siapa? Ya, dengan siapa? Ummu Sulaim. Ya, dengan Ummu Sulaim. Jadi Thalha ini melamar Muslim. Kata Ummu Sulaim, laki-laki seperti engkau tidak mungkin ditolak. Laki-laki seperti engkau tidak mungkin ditolak. Maka kata Ummu Sulaim itu kalau engkau mau, maharnya adalah masuk Islam. Masuk Islamnya Abu Thalha, kemudian dia menikah dengan Ummu Sulaim, maharnya masuk Islam. Kemudian dalam hadis itu disebutkan Abu Thalha itu mempunyai kebun kurma yang disebut namanya Bayruha. Kata Abu Thalha, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mencapai kebaikan kecuali kalau engkau sudah sanggup menginfakkan apa yang engkau cintai. Kata Abu Thalha kepada Rasulullah,
aku infakkan kebun kurma tersebut, aku infakkan bayruha tersebut, dan aku memohon agar mendapatkan birroha wa zahroha, kebaikannya dan pahalanya. Ada juga yang mengaitkan ini adalah dengan wakaf, gitu ya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, semangat yang harus kita jaga. Usada abdi macenah kegaduh atuh hartanu agung, sapertos Abu Tolha sanggup menginfakkan atau mewakafkan kebun kurmanya. Kata Rasul, kebaikan yang besar itu dimulai dari mana? Dari yang sedikit. Sedekah yang kita berikan, kata Rasul dalam hadis lain, itu bagai biji yang kita tanam. Bagai biji yang kita tanam. Tidak mungkin ada pohon yang rindang selain dari biji tersebut. Bisa jadi yang kita tanamkan itu adalah sedikit, tetapi dia setelah waktu berjalan menjadi kebaikan yang besar. Bapak Ibu, kalau kita menyaksikan amal-amal kebaikan yang besar sekarang, jangan lihat besarnya sekarang, tetapi lihat dulunya seperti apa. Kalau kita melihat ada pesantren-pesantren yang besar, jangan lihat besarnya sekarang, tapi lihat dulu seperti apa. Bisa jadi dulu itu adalah tanaman yang kecil dengan penuh keikhlasan, tetapi kebaikannya kemudian terus. Kata Rasul itu dipegang di yadir Rahman, dipegang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah kembangkan menjadi kebaikan-kebaikan besar. Inilah yang harus kita jaga, dan kita ingat juga pesan Rasulullah, harta kita itu bukan milik kita. Ya, siapa yang lebih suka hartanya daripada harta ahli warisnya? Tidak ada, kata para sahabat. Yang lebih suka itu pasti dia lebih mencintai hartanya daripada harta ahli warisnya. Yang harta kalian itu tiga. Yang kalian makan, kemudian habis. Yang kalian pakai, kemudian rusak. Dan satu lagi apa? Yang kalian sodakohkan, dan itulah yang kalian simpan, investasikan, yang pahalanya nanti akan kalian jemput di akhirat kelak. Inilah ibu-ibu yang mulia, mudah-mudahan kita bisa menjaga semangat Ramadan, istiqomah tetap, takwa itu harus menjadi bekal dan menjadi pakaian di dalam diri kita sendiri. Dan di antara semangat yang harus kita jaga adalah semangat kebaikan, yaitu semangat berinfak, bersodakoh, dan sodakoh sekecil apapun yang kita berikan itu akan menjadi kebaikan yang abadi dan akan menjadi kebaikan yang besar buat kita dan juga buat generasi-generasi setelah kita, menjadi tabungan dan investasi luar biasa yang kita jemput di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa atau moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.